Oke kawan, selamat datang di Hexa Alkemia. Gua Arumu. Kali ini gua bakal menemani kalian dalam tutorial bikin avatar Live 2D menggunakan Cubase. Sebelumnya gua mau ngejelasin sedikit nih mengenai Live 2D. Jadi dalam ngebikin avatar Live 2D kita perlu melalui beberapa tahap kawan, yaitu menggambar karakter kita, lalu bikin draft isinya potongan-potongan dari karakter kita, lalu kita melakukan rigging. Di video kali ini gua nggak akan mulai dari ngegambar karakter ya, karena cukup makan waktu. Jadi gua bakal mulai dari nunjukin draft avatar lalu rigging. Oke kawan, tanpa perlu lama-lama lagi, langsung aja bangkit dari bahan, cuci muka, kencangkan celana, lupakan mantan kalau punya, dan kita mulai. Oke kawan, jadi ini adalah tampilan awal dari draft kita. Jadi kita udah ngebagi-bagi bagian-bagiannya, ada telinga, ada wajah, ada mata, ada rambut, ada alis, gitu kita udah bagi-bagi. Untuk bagian-bagian penting yang perlu kita bagi kawan udah gua masukin ke deskripsi ya. Jadi kalian baca sendiri di sana apa aja yang perlu dibagi kawan. Lalu pada bagian aksesoris kita juga perlu memisahkan, nggak digabung biar nanti bisa digerak-gerakan juga. Untuk penamaan kiri kanannya kawan kita sesuaikan dengan sudut pandang avatar kita ya. Jadi kirinya kita adalah kanannya mereka. Oke, apabila udah siap dinamain semua, udah bener, nggak ada yang salah. Jadi kita langsung aja ke Cubase. Oke kawan, jadi ini adalah tampilan awal dari Live 2D Cubase Editor. Di sini gua pakai yang versi 4.0.07. Sebenarnya bisa diupdate kawan, cuman gua takut ntar PC gua nggak kuat, jadi pakai ini aja nggak apa-apa. Langsung aja kita load file kita, file open, lalu kita pilih PSD kita tadi. Oke, sudah muncul kawan, kita pastikan dulu nggak ada bagian yang hilang. Soalnya takutnya nanti ada yang bagian tubuhnya nggak ada begitu udah kita load. Oke, kalau udah kita pastiin nggak ada yang hilang kawan, kita bisa langsung mulai aja. Pertama kita perlu bikin art mesh-nya semua dulu buat mempermudah di video-video selanjutnya nanti. Caranya gimana? Kita bisa Ctrl A. Nah, Ctrl A lalu kita pilih di sini Automatic Mesh Generator. Kita pilih presetnya standar aja. Oke, udah muncul. Lalu kita silang. Nah, di sini kita bisa melihat tadi ada seperti ini, ada yang offset seperti ini kawan. Ini kita perlu betulin supaya dia simetris ya, supaya bagus juga. Terus juga kita perlu betulin yang bakal kita pakai seperti ini. Kita bakal betulin bentar. Caranya kita bisa pencet, lalu kita pilih yang sebelahnya auto tadi, edit mesh manually. Nah, di sini kawan kita bisa pilih semua dulu. Lalu kita hapus, kita gambar ulang kawan. Untuk gambarnya kita usahakan ada garis yang sesuai sama outline gambarnya kawan. Seperti ini, karena nanti kalau ada yang nggak sesuai sama outline-nya begitu kita gerakin dia bakal rusak. Oke, ini untuk mempercepat aja kawan karena nanti bakal cukup banyak yang kita gambar ulang, jadi gua skip dulu. Oke, sekarang kita udah bikin bagian belakangnya ya. Tadi kita udah betulin jadinya seperti ini kawan, lebih rapi. Dan kalau kalian gambar mesh baru kawan, kalian perlu nambahin satu lagi seperti ini. Jadi kita perlu nambahin satu mesh di luar outline kita supaya nanti ketika kita gerakin dia lebih smooth. Nah, kalau kita nggak nambahin nanti begitu digerakin dia bakal potong-potong gini kawan. Oke, gue tadi juga sempat betulin yang bagian dasi jadi lebih rapi seperti ini kawan. Langsung aja sekarang kita masuk ke bagian mata. Untuk bagian mata kita udah disediain parameter oleh Cubase, yaitu ada eyeball, eyeball X, eyeball Y, lalu ada eye open dan eye smile.
Sebelumnya kita juga perlu ngeclipping dulu untuk pupil merah sama emot kuningnya ini, supaya ketika mata putihnya ini kita tutup, dia ada di dalamnya seperti ini. Nah, ini kan kita masih belum clipping ya, jadi dia bakal ada di luar. Caranya gimana? Kita pencet yang putihnya dulu, kita copy ID-nya, lalu kita paste di clipping ID kuning sama pupil merahnya. Oke, paste, enter. Oke, kita cek dulu. Nah, bisa kita lihat sekarang ada di dalam warna putihnya. Untuk bagian kirinya juga sama kawan, kita copy juga untuk ID-nya, lalu kita paste di bagian clipping warna merah dan kuningnya. Oke, selanjutnya kita perlu ngebikin ward kawan. Fungsinya biar nanti ketika bola matanya kita gerakkan, yang emot kuningnya ini juga ikut gerak. Caranya gimana? Kita bisa shift, lalu kita tekan kedua itemnya, yaitu pupil merah sama emot kuning, lalu kita masukkan ke sini create warp deformer. Kita kasih nama contoh pupil kanan gitu. Lalu kita create. Nah, seperti ini. Jadi apabila kita gerakkan, maka emot kuningnya juga ikut gerak. Lalu kita coba yang kiri juga, pupil kiri. Oke. Nah, kalau sudah, kita perlu nge-warp lagi untuk deformernya. Jadi kita warp pupil kanan dan pupil kiri ini, kita kasih nama set mata atau set pupil. Nah, apabila udah, kita bisa melihat apabila kita gerakkan, maka keduanya ikut bergerak. Oke, selanjutnya kan kita langsung aja masuk ke parameter. Di sini ada parameter able X, kita akan mencoba able X-nya dulu. Kita tambahkan 3 keyform seperti ini. Nah, untuk ke kiri berarti kita akan menggerakkan matanya ke kiri, sedangkan untuk ke kanan kita akan menggerakkan bola matanya ke kanan. Oke, kita coba dulu ke kiri. Gua biasanya pakai 35 ketukan ke kiri ya, jadi kita pencet panah ke kiri di keyboard sebanyak 35 kali. Oke, lalu ke kanan sama 35 kali. Oke, kita udah bikin bola matanya ke kanan dan ke kiri. Sekarang kita buat ke atas dan ke bawah. Caranya sama, kita pencet warpnya tadi, lalu kita pilih able Y dan add 3 keyform. Oke. Untuk able Y semakin ke kiri atau semakin kecil berarti dia semakin ke bawah, dan semakin ke kanan maka dia semakin ke atas. Kita coba ke atas. Lalu kita arahkan ke bawah. Oke, sekarang kita sudah punya atas, bawah, dan kanan kiri. Namun kawan, kita masih belum punya untuk pojok kanan atas, pojok kanan bawah, dan kiri juga. Caranya sekarang kita link untuk able X dan able Y, lalu kita pencet. Sekarang kita pencet strip 3 di kanan ini, lalu synthesis corner. Nah, maka akan muncul seperti ini kawan, parameter 1 dan 2 nya. Kita pastikan sudah able X dan Y, lalu kita oke. Nah, di sini kita bisa melihat apabila kita gerakkan ke pojok, maka dia juga ikut bergerak. Ini kawan. Oke, setelah kita bisa menggerakkan bola matanya kawan, sekarang kita akan lanjut ke bagian kelopak mata, yaitu buka tutupnya mata kawan. Di sini seperti yang gua jelasin tadi, kita cuman bakal edit yang kanan. Soalnya untuk yang kiri nanti bisa kita kopas. Nah,
Nah, di sini kawan kita akan pilih bagian-bagian yang bakal kita masukin, yaitu ada putih mata, lalu kelopak mata bawah, lalu bulu mata samping, bulu mata atas, dan kelopak mata atas. Seperti ini. Oke. Kalau udah kawan, kita bisa tambahkan di sini AR open. Kita pakai yang R kan, karena kita pakai yang kanan. Di sini kita bakal pilih yang 2 keyform, bukan pakai 3. Mungkin kalau ada opsi lain kawan, kalian bisa pakai yang 3, tapi gua pakai yang simple aja 2, yaitu buka sama tutup. Di sini kita udah masukin keyformnya kawan. Jadi apabila kita tarik ke kiri, harusnya mata ini nanti dia akan tertutup. Nah, kita udah tarik ke kiri kawan, lalu kita bakal perkecil bagian putihnya supaya tampak tertutup seperti ini. Oke, kalau udah, sekarang kita juga akan menurunkan bagian atas ini, bulu mata atasnya kita turunkan supaya menutupi bagian putihnya. Untuk lengkungannya kawan, karena dia menutup, normalnya melengkungnya nggak secekung ini, jadi kita perlu meluruskan. Tapi kalau kita ngubah satu-satu kan armrestnya ini banyak, sehingga kita perlu yang namanya ini, deformer path edit. Kita pilih, usahakan sesuai sama titiknya kawan. Jadi ketika kita masang ini harus sesuai sama titiknya supaya dia nggak rusak untuk ininya. Oke kawan, udah jadi seperti ini. Tinggal kita gerakkan supaya dia menutupi putihnya seperti ini. Oke. Oke, jadi seperti ini kawan bentuknya. Tertutup ya bagian putihnya. Untuk ininya juga bagian putih kita perlu membuat dia agak melengkung ya, menyesuaikan sama garisnya bulu mata atas. Jadi kita juga perlu menambahkan sama di sini, di sini, di sini. Oke, kita buat agak melengkung supaya nanti enggak jelek hasilnya. Oke, seperti ini kawan. Sekarang kita juga perlu melengkungkan yang bagian bawah ini. Ini harusnya agak diluruskan juga bagian titiknya supaya nanti ketika kita gerakin dia enggak meleketot kawan. Oke, seperti ini. Kita perlu menambahkan lagi deform path edit. Tambahkan ke sini, sini, lalu ke sini. Oke. Kita samakan dulu dan kita coba untuk gerakin ke atas dan kita tutupkan ya. Oke, sekarang bagian ininya juga sama, bagian bulu mata samping kita juga perlu masukin supaya nggak kelihatan kawan, jadi seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini kawan, kalian bisa melihat untuk bagian matanya ketika dibuka dan ditutup. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian smile, yaitu bagian senyum. Jadi kita di sini cuman bakal ngerubah sedikit, karena untuk bagian terbukanya kita nggak perlu merubah. Mau smile atau nggak smile tetap seperti ini terbukanya. Kita bakal coba ini. Kita pilih semua, lalu kita masukkan ke AR smile. Kita masukkan 2. Nah, di sini kawan kita bisa merubah untuk bagian ini lebih melengkung lagi.
Oke. Oke kan udah jadi, kita tinggal cek ulang bagian ininya seperti ini. Oke kawan, setelah kita selesai mengerjakan yang bagian kanan, sekarang kita bakal mengerjakan yang bagian kiri. Tapi seperti yang gua jelasin tadi, untuk bagian kiri kita tinggal kopas saja dari kanan. Caranya gampang, kita select bagian yang kita pakai di kanan, lalu kita Ctrl C dan Ctrl V. Oke, hasilnya seperti ini kawan. Kita klik kanan pada select kita tadi, lalu kita pilih reflect seperti ini. Pilih reflect horizontally, oke. Nah, sekarang kita sesuaikan kawan supaya dia sejajar sama yang bagian kiri seperti ini. Usahakan sama kawan, karena kalau nggak sesuai nanti takutnya nggak simetris. Oke, setelah sudah, kita tinggal hapus bagian yang nggak dipakai seperti ini. Deformer positionnya kita bisa hapus. Lalu bagian putih kiri di sini, semua yang ada di kiri di sini kita tinggal hapusin semua kawan. Oke, setelah kita hapus, putih mata kirinya juga kita hapus. Oke, sekarang kita tinggal ubah nama-nama yang di sini menjadi kiri. Tujuannya agar nanti kita nggak ketukar kawan sama yang bagian kanan yang tadi. Oke, setelah namanya sudah kita ganti menjadi kiri semua, kita pindahkan putih mata ini ke bagian bawah kawan, dekatnya putih mata kanan. Oke, seperti ini. Nah, kita bisa melihat di sini udah ada. Nah, di sini kita kelihatan ada dua art mesh mask yang hilang, yaitu tadi bagian pupil ini dia menjadi 0 karena gua hapus. Sekarang kita ganti yang baru. Ya, kita pencet yang ini. Lalu kita copy ID-nya, kita paste ke bagian sini, bagian merah sama emot kuningnya. Oke, sekarang udah tidak ada notifikasi lagi. Oke, sekarang udah siap. Kita bisa lihat ketika kita tutup maka keduanya juga ikut tertutup. Nah, di sini kita perlu mindahin kawan untuk bagian kiri supaya dia nggak gabung sama AR. Ya, nanti kita pindah ke AL. Caranya gimana? Kita pilih tadi semua yang bagian kiri, bulu mata, lalu ada putih matanya juga, kita pilih. Lalu kita pilih AR open. Kita masuk ke change. Kita masuk ke change, lalu kita pilih ke AL open. Oke. Nah, maka dia akan pindah ke AL open. Sama halnya dengan yang smile, kita juga lakukan hal yang sama. Kita change ke smile L. Oke. Nah, jadi keduanya sekarang memiliki parameter yang berbeda, kiri dan kanan. Seperti ini, tapi mereka simetris. Bisa kita lihat sini. Oke kawan, video tutorial kita kali ini mungkin segini aja untuk bagian rigging mata. Mungkin di video selanjutnya gua bakal bikin tutorial rigging alis dan mulut. Dan kalau kalian suka video ini, silahkan klik tombol like-nya dan subscribe Hexa Alkemia untuk mengikuti video tutorial lainnya. Gua Arumo, mewakili direksi yang bertugas, pamit undur diri dan adios. Cat pelapis anti bocor.